Selamat siang pemirsa, Presisi Siang kembali hadir edisi Rabu 4 Desember 2024. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Yuda Ines, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Polres Pelabuhan Tanjung Perak dan Satgas Kementerian Perdagangan RI berhasil mengungkap serta menyita barang-barang impor ilegal berupa keramik senilai total 9,8 miliar rupiah. Pemadam kebakaran dibantu pihak TNI Polri melakukan penanganan kebakaran yang terjadi di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Dalam momen perayaan HUT ke-74, Kops Pol Airut Bahar Kampolri menggelar berbagai program yang ditujukan bagi masyarakat luas. Kita ke berita pertama, Satres Narkoba Polres Musirawas berhasil melakukan peningkatan dalam perkara pengungkapan kasus narkotika di tahun 2024 dibandingkan 2023. Diketahui di tahun ini berdasarkan laporan polisi dari 80 LP, Polres Musirawas berhasil menangkap 98 tersangka, diantaranya dengan jumlah barang bukti berupa 717,6 gram sabu, 59 butir ekstasi, dan 250 gram ganja. Data ini terungkap saat pelaksanaan rilis yang dipimpin oleh Wakapolres Musirawas, Kompol M. Harsono di Mapolres setempat pada Selasa lalu. Menurutnya, pengungkapan perkara narkotika di wilayah hukum Polres Mura ini merupakan capaian dari terhitung Januari hingga November 2024. Wakapolres menjelaskan di tahun ini, Satres Narkoba Polres Musirawas berhasil melakukan peningkatan pengungkapan kasus narkotika, baik sabu, ekstasi maupun ganja, beserta dengan jumlah tersangka yang sudah diamankan. Wakapolres mengungkapkan berdasarkan perbandingan kasus narkoba di tahun 2023 sebanyak 56 kasus, sedangkan pada tahun 2024 sampai bulan November sebanyak 80 kasus atau naik sebesar 45%. Selain itu, barang bukti berupa sabu-sabu di tahun 2023 sebanyak 317,4 gram, sementara di tahun 2024 sebanyak 717,6 gram atau naik hampir 100%. Begitu juga dengan barang bukti berupa sabu-sabu di tahun 2023 317,4 gram dan di tahun 2024 717,6 gram. Jadi kenaikan barang bukti di sabu-sabu hampir 100% ini. Kemudian ekstasi 213 butir, kemudian 2024 59 butir, ganja di tahun 2023 600 gram dan di tahun 2024 sampai bulan ini 250 gram. Intinya rekan-rekan media bahwasanya Polres Musirawas di tahun 2023 berbanding dengan di tahun 2024 itu ada kenaikan sekitar 45% dalam ungkap kasus narkoba. Di Surabaya, Polres Pelabuhan Tanjung Perak bekerjasama dengan Satgas Kementerian Perdagangan RI berhasil mengungkap dan melakukan penyitaan barang-barang yang diduga impor secara ilegal berupa keramik senilai total 9,8 miliar rupiah yang dikirim menggunakan kapal laut melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya pada Selasa lalu. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso
menggelar konferensi pers di Surabaya terkait penyitaan keramik lantai barang impor yang tidak sesuai dengan prosedur impor senilai total 9,8 miliar rupiah. Menteri Perdagangan mengungkap barang impor ilegal berupa keramik ini dikirim menggunakan kapal laut melalui Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Barang impor ilegal ini terdiri dari keramik lantai senilai 5 miliar rupiah dan keramik peralatan makan berupa cangkir senilai 4,8 miliar rupiah. Menteri Perdagangan memaparkan barang-barang tersebut tidak mengantongi izin impor dan juga tanpa NIB serta laporan surveyor. Hal ini menjadikan standar kualitas barang tidak terjamin, sehingga dapat merugikan masyarakat sebagai konsumen dan juga negara. Diketahui keramik yang didatangkan oleh kedua perusahaan importir ini diduga berasal dari negara Tiongkok. Keramik lantai, ya, barang impor keramik lantai yang tidak sesuai dengan ekspor impor senilai kurang lebih 5 miliar. Dan kemudian yang satunya lagi keramik tableware ya, seperti cangkir ini, yang ini sebenarnya ditemukannya di Gresik, kemudian kita bawa ke sini. Ini juga tidak sesuai dengan prosedur impor, nilainya sekitar 4,8 miliar. Jadi semua barang ini karena tidak memenuhi aturan atau ketentuan yang berlaku, kita sekat. Ya, setelah itu akan kita proses lebih lanjut. Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Tanjung Perak AKBP William Cornelis Tanah Saleh menjelaskan, sesuai dengan perintah Presiden dengan program Astacita, pihaknya bekerjasama dengan Satgas Kementerian Perdagangan akan menindak barang-barang yang melanggar ekspor impor. Diketahui barang ini yang berhasil disita diantaranya ribuan karton keramik sejumlah merek dan 3 bendel dokumen impor keramik. Saat ini sesuai dengan perintah Bapak Presiden dengan program Astacita, Kepolisian Republik Indonesia Polda Jawa Timur khususnya Polres Pelabuhan Tanjung Perak akan tetap menindaklanjuti arahan dan perintah pimpinan tertinggi Bapak Presiden RI Bapak Jenderal Prabowo Subianto dalam rangka menertibkan barang-barang yang secara aturan melanggar. Jadi hari ini juga dapat rekan-rekan lihat Polres Pelabuhan Tanjung Perak bekerja sama dengan Satgas dari Kementerian Perdagangan melakukan penindakan terhadap barang-barang yang diduga melanggar perizinan ekspor impor. Nah, hal ini terus akan kita lakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi yang ada di Indonesia sehingga dapat berjalan dengan baik. Dan ini juga kolaborasi ini akan terus tetap berjalan dan kami juga menunjuk Bapak Menteri kami tetap mempertunjuk arahan dan terus bekerja sama dalam rangka melakukan penindakan-penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut. Dari Humas Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya melaporkan untuk Polri TV. Kita beralih ke Bali, pemirsa. Aldi Budi Wijaya, seorang pria pelaku pencurian sepeda motor, ditangkap oleh petugas dari unit reskrim Polsek Sukawati, Polres Gianyar. Residivis ini ditangkap setelah melakukan aksi pencurian sepeda motor di kawasan Desa Singapadu, Kecamatan Sukawati beberapa waktu lalu. Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti sebanyak 3 unit sepeda motor. Media. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 3 Desember, kita dari Polsek Sukawati bersama Kanit Reskrim dan Kanit Opsal, kita pada saat ini kita akan melakukan press release terkait dengan pengungkapan kasus curanmor yang terjadi pada tanggal 19 ya, hari Selasa tanggal 19 November 2024 sesuai dengan LPB 26 11 Romawi 2024 yang mana pelakunya adalah tersangka Aldi Budi Wijaya, laki-laki Hindu, kelahiran Denpasar tahun 1911 ya, dengan alamat Banjar Dinas Samaan Klot, Desa Angkah, Kecamatan Semadeg Barat, Kabupaten Tabanan, yang mana pengungkapan ini berdasarkan hasil penyelidikan daripada Kanit Reskrim bersama tim Resmob
Polsek Sukawati melakukan penyelidikan terkait dengan adanya dugaan kasus pencurian yang terjadi di Singapadu. Berdasarkan hasil olah TKP, kemudian menemukan bukti petunjuk berupa rekaman CCTV. Dari sana dilakukan penyelidikan sehingga rekan-rekan dari Kanit dan unit opsional berhasil mengungkap identitas pelaku dan melakukan pengejaran. Ya, yang mana barang bukti yang kita dapatkan adalah 3 unit SPM, yang mana pertama dari Sekupi itu TKP-nya adalah di Ubud. Rekaman CCTV-nya ada dari Sekupi ini. Tersangka menjualnya ke Sibang Gede. Ya, kemudian melakukan pemetikan di Singapadu. Barang buktinya berupa RXK yang kemudian dijual ke Tabanan. Ya. Dari Tabanan, kemudian tersangka ini lari ke Singaraja. Dari Singaraja, TSK merupakan 1 unit Mio yang dijual di Karangasem. Nah, dari dasar penyelidikan ini, pengejaran ini, tim kami berhasil menangkap TSK di Karangasem. Di Jawa Timur, patroli rutin yang dilaksanakan Tim Respon Cepat Tindak atau Respati Satsamapta Polrestabes Surabaya berhasil menangkap 2 pria berinisial A dan HS. 2 orang ini menunjukkan gerak-gerik mencurigakan di Jalan Ploso Baru, Surabaya pada Senin dini hari. Ketika digeledah, tim Respati menemukan 3 buah obeng dan tang yang ternyata digunakan untuk membobol sebuah kedai kopi. Dua, tiga, empat. Kesini gitu. Udah kerja belum? Udah, Pak. Udah kerja enggak ini? Udah mau telepon enggak kamu? Mau google di mana? Aku mau google. Ya tadi itu baju sudirmannya tadi. Mau google toko apa? Itu apa tadi? Sampingnya kopi-kopi. Ya, Roro aku. Kopi kenangan, beli kopi kenangan. Terus ngapain sih? Google. Ya, google kopi kenangan ini. Ya. Lewat mana? Atas. Ya. Tunjukkan. Normal aja. Juga ada di samping. Ini bisa. Kamu apa kan? Mau belikan? Lagi mau beli? Iya, mobilnya mana? Ini. Sementara itu, Polres Kediri memusnahkan barang bukti makanan dan minuman kadaluarsa yang diamankan dari tersangka pemilik usaha berinisial AFF, warga Desa Krecek, Kecamatan Badas di halaman Mapolres pada 28 November lalu. Pemusnahan barang bukti ini dilakukan dengan tujuan agar tidak diedarkan kembali yang dampaknya akan membahayakan masyarakat. Ya, pemusnahan hari ini merupakan suatu rangkaian kegiatan
terkait tindak pidana yang mengakibatkan keracunan massal. Jumlahnya sangat banyak dan ini termasuk kategori makanan minuman yang memang tidak boleh diedarkan. Untuk mempermudah dan kelancaran proses penyidikan, maka sebagian daripada BB tersebut akan kita musnahkan, sedangkan untuk yang lainnya kita lanjutkan. Prosesi di sini kita gunakan alat berat menggilas dari produk-produk tersebut, namun untuk lebih memastikan nanti kita geser dari sini ke ada tempat khusus, nanti di sana dilakukan pencacahan dan untuk sebagian yang memang harus dilakukan pembakaran akan kita bakar, sehingga memastikan bahwa betul barang-barang tersebut tidak akan bisa diedarkan ataupun tidak ada satupun orang yang bisa memanfaatkan kembali. Penanganan cepat dari petugas pemadam kebakaran dibantu pihak TNI Polri karena terjadi kebakaran di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali. Informasi selengkapnya usai jeda berikut ini.